warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Yuli. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Nah, untuk kegiatan kita di program Guru Penggerak ini, nah kita ketemu di coaching gitu ya Bu ya. Baik Bu Yuli, sesuai dengan eh, permasalahan yang Ibu Yuli sampaikan kepada saya, yaitu tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah gitu ya Bu ya. Ya, Pak. Kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu capai ini Bu dari kegiatan pelaksanaan budaya positif di sekolah ini? Saya ingin budaya positif di sekolah itu seperti anak-anak kita ini membuang sampah pada tempatnya, atau arti lainnya mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Gitu, Pak. Mm-mm. Oh begitu ya Bu ya, ingin anak-anaknya itu buang sampah pada tempatnya. Nah Ya. kalau boleh saya tahu itu Bu, situasi saat sekarang ini gimana itu yang ada di sekolah itu? Nah, iya. Begini nak Pak Rocky, walaupun tidak semuanya anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya, tapi sering dan gimana tuh namanya? Ada juga anak ini yang tidak mendisiplinkan dirinya. Itu dalam arti kata seperti tadi, membuang di mana dia memakan makanan, disitulah dia membuang sampah. Jadi itu sudah diingatkan kepada anak-anak kita di sekolah. Namun ada juga yang tidak taat dengan peraturan yang ada. Oke, begitu ya Bu ya. Walaupun sudah kita ingatkan berulang-ulang kali, tapi kesadaran diri itu yang belum ada Iya, berarti ya Bu ya. iya, iya Pak. Kesadaran Mm-mm. diri belum ada di dalam diri anak-anak. Nah, kira-kira Bu, berdasarkan jawaban Ibu tadi, ya kesadaran diri dari mereka itu belum ada. Kira-kira apa yang eh, mempengaruhi hal itu, Bu? Kenapa kok mereka ini belum sadar-sadar juga, Bu? Belum ada kesadaran dirinya. Mungkin karena disiplin dirinya yang kurang. Yang kedua mungkin karena faktor lingkungan. Dan saya rasa apa tuh namanya? Anak-anak itu mungkin mencontoh kawannya yang ada di sekitar dia itulah. Mungkin ya, mungkin dia kan kalau apa tuh berkelompok misalnya kan. Nampak kawannya buang sampah sembarangan, udah ada ikut lagi. Nah, gitu mungkin Pak, apanya faktornya gitu Pak. Terlebih-lebih lingkungan mungkin Pak. Mm-mm. Kesadarannya tuh Hmm, akhirnya kurang. Mm-mm. oke baik Bu. Nah, berarti kan udah diketahui gitu ya Bu ya bahwa faktornya itu emang karena temannya. Kadang kalau seandainya dia mau gitu ya Bu, tapi karena pengaruh lingkungan atau pengaruh temannya, jadi dia Iya, ikut terbawa-bawa iya. gitu ya Bu Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, kalau menurut Ibu Yuli, eh, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira Bu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Eh, yang pertama mungkin apa namanya tuh Pak? Bertanya pada anak tersebut mungkin ya Pak. Mungkin secara klasikal di lapangan mungkin. Mungkin setelah itu mengadakan apa tuh namanya? Kesepakatan. Tapi kita minta pendapat dari anak tersebut. Apa kesepakatan eh, dalam membuang sampah tidak pada tempatnya ini?
Nah, mungkin kesepakatan. Kemudian mungkin kita bisa membuat program di sekolah yang untuk membuat kesadaran anak itu semakin tinggi, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin yang nantinya mungkin akan membuat anak itu semakin sadar atau semakin apa namanya itu ya Pak, tahu bahwa membuang sampah pada tempatnya itu bahwa peraturan yang baik itu adalah membuang sampah pada tempatnya atau tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin itu Pak. Oke, baik Bu. Tadi Bu Yuli bilang eh, untuk atau membuat kesepakatan dengan anak. Ya. Nah, kira-kira rencana Ibu Yuli nih, siapa saja sih yang akan dilibatkan nanti Bu dalam membuat kesepakatan ini dengan anak? Eh, akan melibatkan anak-anak murid-murid itu sendiri, kemudian guru dan warga sekolah lainnya, Pak. Oke Bu. Nah, tadi saya juga menangkap lagi yang disampaikan Ibu Yuli, ya tentang kesadaran anak itu belum ada. Nah, apa sih Bu rencananya Bu untuk menumbuhkan kesadaran dari anak itu Bu, atau Ibu akan mengundang materi atau mengundang dari tenaga kesehatan atau apalah itu Bu. Menurut Bu Yuli, apa yang akan Ibu Yuli rencanakan nantinya? Ya, yang ya untuk menumbuhkan kesadaran diri anak akan tanggung jawabnya membuang sampah pada tempatnya itu mungkin yang pertama ya seperti tadi melaksanakan kegiatan yang rutinitas atau ya rutinitas yang akan membawa anak itu bisa melakukan dengan ikhlas. Kemudian mungkin kerjasama dengan pihak dari luar sekolah, contohnya puskesmas, eh, ya puskesmas lah, secara yang dekat dengan anak-anak kita dan di situ mungkin dapat melihat apa memberitahu, mensosialisasikan apa manfaat apa akibatnya kita membuang sampah sembarangan dan lain-lainnya. Ya baik Bu Yuli, sesuai dengan jawaban Ibu Yuli tadi, ya akan memberikan kegiatan rutinitas gitu ya Bu ya, kegiatan Ya, rutinitas untuk menumbuhkan kesadaran anak agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira nih Bu, kegiatan rutinitas ini kapan? Rencananya kapan akan mulai Ibu Yuli jalankan? mungkin dalam minggu besok ya Pak rencananya yang akan mungkin setiap hari Kamis diadakan kegiatan Kamis bersih misalnya Pak atau hari Sabtunya itu Sabtu bersih sebelum kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan mungkin disediakan waktu 5 menit 10 menit untuk kegiatan itu Pak. Oh, menarik menurut saya ini ya Bu ya. Bu Yuli akan memberikan program seperti Kamis Bersih. Jadi gimana sih Bu rencananya Bu, Kamis Bersih itu anak-anak mulai dari pagi ngambil sampah aja sampai sore sampai mereka pulang maksudnya Bu, atau gimana teknisnya kira-kira rencana teknis yang akan Ibu Yuli terapkan? Rencana teknisnya dilakukan paling lama Pak 10 menit di pagi hari. Setelah mereka berbaris, ya kan, berbaris di lapangan setelah saat kegiatan pagi, di saat itulah Pak, kalau kita ambil lagi waktu yang panjang, itu akan mengambil jam proses belajar mengajar. Itu akan merugikan anak. Jadi 5 menit atau 10 menit membersihkan mungkin sampah dalam laci anak, Pak. Maklumlah anak SD. Nah, tiap yang apa sampah masuk dalam laci tiap kemudian mungkin di pekarangan sekolah mungkin itu Pak Oke, waktunya baik. 5 sampai 10 menit paling lama
sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Baik, Bu Yuli. Saya rasa ini bagus ya, Bu Yuli ya. Mudah-mudahan kegiatan yang akan Ibu lakukan besok terlaksana dengan baik ya Bu, dengan perencanaan-perencanaan yang Ibu Yuli susun saat sekarang ini. Nah, Ya, tadi nih terima Bu, kasih saya Pak. juga menangkap bahwa untuk motivasi anak gitu ya Bu ya, agar tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, Ibu Yuli juga akan melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah. Nah, di sini yang saya garis bawahi, kira-kira pihak luar sekolah yang ingin Ibu Yuli undang gitu ke sekolah untuk memberikan motivasi atau tentang pentingnya budaya bersih di sekolah itu pihak apa Bu? Lembaga apa maksud saya? Apa Pak? Puskesmas terdekat. Puskesmas di kecamatan Pak. Nah, biasanya Puskesmas juga memberikan sosialisasi di bidang kesehatan yang lainnya Pak di sekolah. Nah, Berarti puskesmas gitu ya Bu ya. Berarti ke puskesmas ya. terdekat yang ada di sekolah Bu Yuli. Kira-kira Mm-mm. waktunya kapan akan dilaksanakan ini Bu? Seminggu atau sebulan ke depan? Oh, mungkin sebulan ke depan ya Pak. Nah, karena kita mungkin memberikan jadwal dulu atau bertanya jadwal puskesmas tersebut dulu kan Pak. Karena puskesmas tuh punya jadwal tersendiri. Nah, jadi kalau kita langsung mungkin tidak bisa. Jadi kita diskusi dulu dengan pihak puskesmas kapan bisanya. Nah, mungkin kalau tenggang waktunya mungkin 1 bulanan lah. Oke, baik Bu Yuli. Mudah-mudahan ya Bu Yuli ya, apa yang program akan Ibu Yuli jalankan nantinya terlaksana dengan baik hendaknya. Nah, pertanyaan saya nih berikutnya Bu Yuli. Nah, kalau seandainya ini sudah berjalan dengan baik ya Bu Yuli ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari program yang Ibu Yuli akan buat ini apa? Apa buktinya nanti gitu kira-kira bahwa program itu berhasil gitu. Oh, yang saya rasa sekolah bersih ya Pak. Sekolah bersih, nyaman, dan anak sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin kita bisa apa namanya tuh mengevaluasi kegiatan tersebut dengan menanyakan kepada guru di kelas atau kepada siswanya secara umum saja. Secara umum dan kita melihat keadaan di sekolah kita pada saat keluar main betul, saat istirahat itulah Pak, kita bisa memantau kebersihan berhasil atau tidaknya ya dilihat banyak sampah atau tidaknya lagi di pekarangan atau di lingkungan sekolah. Oke, baik Bu. Berarti kalau seandainya pas jam istirahat itu nanti masih banyak sampah gitu ya, Bu, berarti tergolong belum berhasil gitu ya, Bu ya. Tapi Belum berhasil, iya. kalau seandainya sampahnya sudah mulai berkurang atau sudah habis itu berarti dikategorikan berhasil. Oke, baik Ibu Yuli. Sangat baik sekali atau bagus sekali menurut saya apa yang akan Ibu Yuli terapkan. Nah, kira-kira nih Ibu Yuli. Nah, selain itu yang Ibu Yuli siapkan tadi bahwa guru, anak. Nah, kira-kira apa lagi nih yang harus Ibu Yuli siapkan selain dari itu? Selain dari gurunya, anaknya, Sarana instrukturnya. prasarananya, Pak. Sarana prasarananya, tempat sampahnya memang harus di tiap sudut. Maksudnya bukan di tiap sudut ya, Pak. Maksudnya banyak diletakkan tempat-tempat sampah, apalagi di tempat anak-anak yang biasa makan atau setelah saat keluar dari kantin. Kalau kantin kan memang, cuman kan kantin ini tidak mencukupi sebanyak anak 150 sekian kan, Pak. Nah, jadi mungkin menambah sarana prasarana di sekolah. Terlebih-lebih untuk cuci tangan dan tempat sampahnya ini, Pak. Oke, baik Bu Yuli. Tadi bak sampah ya salah satunya Bu Yuli ya. Bak sampah yang akan juga Ibu Yuli siapkan. Nah, emang kondisi sekarang berapa kira-kira jumlah
eh, bak sampah yang ada gitu Bu Yuli, dengan yang akan ditambah nanti gitu. Bak sampah tiap lokal ada ya Pak, dua, anorganik dan organik. Tiap lokal ada. Jadi 12 tambah di kantor. Mungkin 20-an ada kami, Pak. Mungkin menambah, mungkin yang di tempat-tempat anak yang biasa duduk setelah jajan. Mungkin di pekarangan apa ada pojok tempat duduk-duduk anak-anak itu, mungkin di situ akan ditambah dua pasang atau 3 pasang lagi mungkin Pak. Iya, iya. Berarti memperbanyak gitu ya Bu ya di tempat-tempat Iya, spot yang menarik bagi anak-anak gitu ya Bu ya. ya. Kalau ini satu lagi Bu, kalau kantinnya sekarang berapa nih Bu yang ada di sekolah Bu? Untuk Apa? kalau kantin sekolahnya berapa jumlahnya? Jadi yang akan Ibu Yuli nanti sarankan atau tambah berapa rencananya gitu. Kantin cuman ada satu, Pak. Hmm. Mm-mm. Jadi gimana rencana adakah penambahan nanti atau mengusulkan orang baru gitu Bu? Rasanya kalau dimasukkan orang baru, tambah apa? Tambah susah kita Oh mengontrol. susah, berarti nggak usah aja Iya, dulu gitu ya Bu ya. iya, Baik Bu enggak. Yuli, terima kasih. Nah tadi juga saya sempat menangkap tentang bak cuci tangan Bu Yuli. Emang sekarang Iya, Pak. situasinya gimana Bu Yuli? Berapa nih jumlah cuci tangan yang ada di Oh, tiap lingkungan? tiap Ya. ruangan ada, Pak. Tiap ruangan ada. Lebih kurang 15 15, maaf, Pak. Terpikir saya tadi tong sampah juga ini. 6, 10 ada, Pak. Tiap-tiap kelas itu ada. Ya, Jadi tiap-tiap anak, kelas ada gitu ya Bu ya. Oke, Bu Yuli. Nah, mudah-mudahan ya Bu Yuli ya dari saya, semoga apa yang kita rencanakan ini, yang Ibu Yuli rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik lah nantinya hendaknya, iya, Pak. sehingga program ini bisalah menumbuhkan budaya positif yang kita tekankan tadi kebersihan gitu ya, budaya kebersihan di Iya. sekolah. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih. Nah, kira-kira nih Bu Yuli dari sesi coaching kita hari ini, apa nih yang bisa Bu Yuli simpulkan? Hmm, budaya positif yang ada di sekolah, khususnya pada saat membuang sampah pada tempatnya ini, mungkin harus dibudayakan kepada anak-anak kita dari dini bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah aturan yang berlaku untuk di mana saja. Kemudian dengan adanya ini kita melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk menambah pengetahuan anak tersebut tentang akibat membuang sampah sembarangan. Kemudian mungkin ya menambah sarana prasarana yang ada di sekolah sehingga anak-anak itu tidak lagi membuang sampah sembarangan. Mungkin itu Bapak. Suaranya Pak. Baik Bu Yuli, terima kasih. Ada nih sedikit terlupa saya tadi satu pertanyaan lagi ini kepada Bu Yuli. Kira-kira nih Bu, program yang Ibu canangkan ini atau rencanakan ini, ada nggak dukungan dari pihak lain gitu, pihak luar, selain di luar sekolah? Gimana Ibu, menurut Ibu? Hmm, Respon dari pihak luar gimana nih Bu, tentang program yang Ibu buat ini? Kira-kira akan mendukung atau gimana kah mereka nanti? ya, yang ada dari pihak luar itu seperti desa, masyarakat, dan pihak ULP ya sangat Kira-kira mendukung Bapak. kira-kira Hmm, masyarakat lingkungan sekitar tuh mendukung nggak dia nanti, Bu? Atau malah nggak diizinkan? mendukung, Kira-kira menurut Ibu Yuli gimana? mendukung lah Pak. Mendukung lah. Apalagi ini soal kebersihan kan Pak. Masyarakat mendukung, apalagi dengan menambahnya tong-tong sampah, sarana prasarana ya Pak, di sekolah sangat mendukung. Warga sekolah semuanya sangat mendukung Bapak.
berarti mendukung gitu ya Bu Yulia ya. Iya, Kalau seandainya mereka mendukung, mudah-mudahan ini dapat memperkuat gitu ya Bu Yulia. Jadi programnya bisa tambah eh, terlaksana nanti, bisa diperkuat oleh pihak-pihak luar. Oke, baik Bu iya, Yuli, terima kasih atas sesi coaching kita hari ini. Nah, mudah-mudahan ini sebagai motivasi dan juga hal baik yang kita lakukan untuk menjalankan program yang Ibu Yuli buat gitu ya iya, Bu Yuli. Nah, untuk iya, Pak. coaching berikutnya mungkin sesi apa kita lagi Bu Yuli kalibrasi. Nah, untuk jadwalnya akan kita atau saya sampaikan nantinya. Baik Yuli, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Bu Yuli. Ya, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.